Kalau gitu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Sebelah kiri, oh ya ini dia nih. Ya, kekerasan pada perempuan ya di tempat kerja ya 1,7%, lainnya 21%, di sekolah 6,5%, rumah tangga itu dia tuh. Kekerasan terhadap perempuan paling banyak di rumah tangga, di fasilitas umum, lembaga pendidikan. Jadi 60% korban perempuan itu justru terjadi di rumah tangga. Ya. Gimana nih? Pak Indra, setuju nggak nih Pak Reza? Kita bisa beradu data sebetulnya. Ya. Kalau data yang saya pakai adalah perbandingan suami dibandingkan dengan istri menjadi korban KDRT. Ya. Memang angkanya 40 berbanding 60. Dalam pengertian memang lebih banyak istri yang jadi korban KDRT. Ya. Tapi pertanyaannya muncul. Apakah serta-merta kemudian kita bisa katakan bahwa insiden kekerasan terhadap suami rendah? Saya yakin tidak. Ya. Artinya, insiden kekerasan terhadap para suami perkiraan saya tinggi. Perkiraan saya tinggi? Iya. Perkiraan saya tinggi, karena saya sendiri pernah melakukan riset. Oke. Tentang kekerasan atau perilaku agresif antara laki-laki dengan perempuan. Cuma perbedaannya adalah, kalau mengacu pada riset saya, perempuan melakukan kekerasan dalam bentuk apa? Verbal. Sementara laki-laki melakukan kekerasan dalam bentuk fisik. Ya. Pada aspek ini muncul kendala bagi teman-teman di kepolisian untuk melakukan investigasi. Ya. Kalau kekerasan fisik, buktinya relatif gampang didapat. Ya. Tapi kemudian ketika kekerasan itu sifatnya verbal, mengarah kepada suasana batin sang suami, bagaimana cara membuktikannya? Ya. Kompleks luar biasa. Satu. Yang kedua, mari kita bayangkan ketika seorang, saya sebetulnya tidak berminat untuk bicara tentang kekerasan dengan melakukan pemilihan gender, Bang Hotma. Ya. Tetapi karena pertanyaan seperti itu, maka saya akan respon. Ya. Yang kedua, ketika istri melapor ke polisi bahwa dia ditampar, diludahi oleh suaminya, perkiraan saya teman-teman di kepolisian akan jatuh empati. Ya. Tapi ketika seorang suami datang ke kantor polisi dengan mengatakan bahwa dia ditampar dan dicaci maki, boleh jadi personil akan tertawa. Ya. Karena menganggap mustahil laki-laki takluk di hadapan wanita. Itu persoalan yang kedua. Persoalan yang ketiga, kalau ada laki-laki dalam kurung suami menjadi korban kekerasan dari pasangannya, perempuan, mau datang kemana? Ya. Datang ke kantor polisi yang tercantum di pintunya apa? Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Perempuan laki nggak ada. Di sebelahnya laki nggak ada. Satu lagi, di sebelahnya ada unit Renakta. Ya. Remaja, anak, dan wanita. Ya. Alhasil, kalau saya kaum Adam dihajar habis-habisan oleh istri saya mau mengadu ke kantor yang sebelah mana? Paling tidak, 3 hal ini menjadi kendala mengapa kemudian angka laki-laki jadi korban kekerasan di rumah tangga rendah. Bukan karena insidennya sedikit, tapi karena terkendala untuk melapor dan mencari kemana gitu. Dan tidak tahu mencari Mana ini Pak Kombes? Memang unit perlindungan perempuan. Polisi mungkin nanti.